Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau masak yaitu oseng kikil cabai hijau. Rasanya enak dan gak terlalu pedas ya. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Aku udah siapin perbumbuannya. Tentunya di sini juga ada kikil sapi yang sudah aku rebus. Kemudian di sini aku rendam karena mau dicuci bersih lagi ya teman-teman. Lihat, ini kikilnya sudah matang, sudah empuk. Kemudian perbumbuannya sudah aku iris. Ada cabai hijau, bawang merah dan bawang putih, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe. Kemudian ada serai yang sudah dimemarkan. Kemudian ada garam, gula dan penyedap rasa. Yang pertama aku udah panasin pan. Di sini aku mau tuangkan minyak sayur secukupnya aja. Kita tunggu panas. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di-subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jika minyaknya sudah panas, bisa masukkan perbawangannya terlebih dahulu. Bawang merah dan bawang putih kita tumis. Masukkan serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam, daun jeruk, kemudian ada jahe dan lengkuas, kita masukkan aja semuanya. Jika bumbunya sudah tercampur, masukkan irisan cabai hijau. Kemudian kita aduk lagi supaya bumbunya tercampur. Jika si cabai hijaunya sudah layu seperti ini, bisa masukkan si kikilnya bertahap pelan-pelan ya. Lalu kita aduk lagi. Kemudian aku mau masukkan bumbu yang lainnya seperti garam, kaldu bubuk, kemudian si gula putihnya ya. Di sini aku juga menambahkan kurang lebih 2 sendok kecap manis. Aku aduk lagi supaya tercampur semuanya. Di sini tadi aku sudah menambahkan sedikit air ya, supaya nggak terlalu kering si kikilnya. Di sini kita aduk supaya semuanya matang. Sebelum oseng kikilnya kita angkat, aku mau menambahkan cabai rawit merah di sini. Kita aduk lagi supaya cabai rawit merahnya itu matang. Jangan lupa dikoreksi rasa, ini sudah pas menurut aku dan siap disajikan. Dan ini dia resep kita kali ini, yaitu oseng kikil cabai hijau. Rasanya enak, cara buatnya cukup mudah. Cukup diiris-iris perbumbuannya. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan kalian ya. Sampai di sini dulu ya resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau buat acar timun dengan wortel yang rasanya enak, cocok banget untuk lauk, untuk sahur dan buka puasa. Cara buatnya cukup mudah, jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama aku udah siapkan tentunya ini timun yang sudah aku cuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini ya.
Kemudian ada wortel, aku gunakan satu wortel yang ukuran besar kemudian dipotong lagi seperti korek api. Kemudian aku ada perbumbuannya seperti cabai, daun salam, serai, bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri. Untuk perbumbuannya sendiri bisa dihaluskan menggunakan blender atau diulek. Tapi di sini aku gunakan blender supaya lebih cepat menghaluskannya. Semua dimasukkan bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, beri sedikit air kemudian dihaluskan. Jika perbumbuannya sudah halus bisa disisihkan terlebih dahulu. Tuang minyak sayur secukupnya, tunggu sampai panas. Jika minyaknya sudah panas, bisa masukkan perbumbuannya yang sudah dihaluskan. Untuk kunyitnya sendiri aku gunakan kunyit bubuk. Jika kalian ingin gunakan kunyit yang fresh juga bisa, itu lebih enak lagi ya. Kita tumis sampai benar-benar bumbunya itu matang dan tanak. Masukkan serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam, kita aduk lagi. Jika perbumbuannya sudah matang dan tanak seperti ini terlihat ya, untuk tekstur dan warnanya sendiri sudah berubah. Kemudian masukkan si wortelnya dulu. Kenapa sayuran wortelnya terlebih dahulu? Karena dia teksturnya lebih keras dan masaknya itu lebih agak lama ya. Ini kita masak, ini boleh ditambahkan sedikit air ya, supaya nggak terlalu kering. Aku tambahkan sedikit air ya. Ini tadi bekas blender dihaluskan tadi ya bumbunya, sayang, jadi aku kasih air lagi. Kita masak sampai wortelnya itu matang. Di sini untuk wortelnya sendiri sudah matang, kemudian bisa masukkan irisan timunnya. Untuk bagian timunnya sendiri, untuk tengahnya itu nggak aku gunakan ya, jadi bagian luarnya aja. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Lanjut lagi, ini kita masak sampai benar-benar timunnya sendiri mengeluarkan air. Boleh ditambah air lagi ya. Jika kalian suka yang lebih berair ya, bisa ditambahkan. Tapi menurut aku ini sudah cukup karena timunnya sendiri itu akan mengeluarkan air ya. Ini kita masak jangan terlalu lama karena si timunnya sendiri itu cepat banget matangnya. Kemudian masukkan gula pasir, masukkan garam, dan terakhir bisa kasih penyedap rasa. Jika suka kalian bisa masukkan MSG ya. Lanjut lagi kita masak sampai semuanya matang dan tercampur. Sebelum acarnya mau aku angkat, ini aku masukkan cabai rawit utuh karena aku pengen nanti ada sensasi pedasnya ya. Bagi kalian yang nggak mau pedas bisa di skip untuk bagian cabai rawitnya. Di sini acar timunnya sudah matang ya, terlihat, dan airnya juga sudah sedikit menyusut. Ini mau aku angkat, mau aku matikan dulu apinya ya, dan siap disajikan. Dan ini dia resep kita kali ini, yaitu acar timun dengan wortel, bumbu kuning. Rasanya enak dan cara buatnya cukup mudah. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau masak yang seger, asam, pedas, gurih. Cara buatnya juga simple, sering aku masak juga di rumah. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama aku udah siapin tentunya ada ayam. Aku gunakan setengah ekor, kemudian dipotong kecil. Dan ini perbumbuannya ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah keriting, kemudian ada cabai utuh ya. Untuk bumbu aromatiknya ada serai, lengkuas, jahe, daun salam, dan daun jeruk.
Ayamnya memang dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian aku mau marinasi dengan kunyit, kemudian aku tambahkan lagi dengan garam, lalu kita aduk. Aku gunakan tangan ya, aku sudah cuci bersih sebelumnya, jadi nggak usah pakai sarung tangan lagi. Kita marinasi kurang lebih 10 menit aja. Sambil menunggu kita marinasi, aku mau potong-potong si tomat hijaunya. Bagi teman-teman yang punya belimbing wuluh itu silahkan ya, lebih enak lagi karena aku nggak ada, jadi aku gunakan tomat hijau dan tomat merah. Aku gunakan 3 buah tomat hijau yang ukurannya kecil-kecil. Untuk potongan tomatnya sendiri sesuaikan dengan selera. Kalau aku kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian aku mau potong juga si tomat merahnya. Pisau yang aku gunakan untuk memotong tomat, aku gunakan pisau dari Pero yang mata pisaunya itu sangat tajam ya, jadi kita harus hati-hati. Dan ini sudah aku potong-potong. Kemudian aku udah siapin wajan dan sedikit minyak atau secukupnya aja. Kita tunggu sampai panas. Jika sudah panas, bisa masukkan irisan bawang putih, kemudian bawang merah. Kita tumis sampai benar-benar dia itu mengeluarkan harumnya ya. Jangan sampai gosong juga. Gunakan api sedang. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jika sudah agak layu, kemudian kita masukkan bumbu aromatiknya seperti serai yang sudah aku geprek, kemudian daun salam, daun jeruk, irisan lengkuas, kemudian ada irisan jahe. Ini kita aduk, kita masak sampai benar-benar wangi ya. Kemudian bisa masukkan irisan cabai merah keritingnya. Jika semua perbumbuannya sudah agak matang, kemudian bisa masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi pada awal. Masukkan aja semuanya. Lalu kita aduk supaya bumbunya tercampur sempurna. Tunggu ayamnya beberapa saat agar si ayamnya ini matang dengan minyak ya. Kemudian ayamnya mau aku tutup agar proses matangnya itu lebih merata ya. Kemudian aku menambahkan air kurang lebih 1,5 cangkir atau kurang lebih 500 ml ya. Ini kita diamkan sampai benar-benar ayamnya matang dan airnya mendidih. Di sini aku mau tutup lagi. Jika airnya sudah mendidih, kita buka. Kemudian aku mau menambahkan gula pasir, kaldu bubuk rasa ayam, kemudian aku menambahkan garam, aku juga menambahkan lada bubuk, tunggu airnya sampai sedikit menyusut. Jika sudah sedikit menyusut, sebelum diangkat, aku mau masukkan irisan tomat hijau dan tomat merahnya. Agar lebih mantap lagi, mau aku tambahkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijaunya. Ini utuhan ya. Kita masak jangan lama-lama, ini cukup layu aja. Sebelum garang asamnya diangkat, jangan lupa dikoreksi rasa. Menurutku ini sudah pas dan matang ayamnya itu sudah sempurna banget ya, terlihat dari daging ayamnya itu. Dan ini mau aku sajikan di wadah. Ini dia garang asam kita kali ini. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, aku ucapin terima kasih banyak atas dukungannya.
Bagi yang baru menemukannya, jangan lupa dukungannya ya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Masakan garang asam tanpa santan ini rasanya enak, gurih, pedas, apalagi kalau dimakan dengan nasi hangat, dengan ditambah kerupuk itu lebih enak lagi. Sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini Mbak Erna mau masak yaitu cumi balado, rasanya enak, pedas, bikin nagih. Langsung aja yuk cara buatnya. Di sini sudah aku siapkan cumi asin kurang lebih 200 gram ya. Ini cumi asin yang sudah dicuci bersih. Kemudian perbumbuannya ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, cabai keriting merah, kemudian ada bumbu aromatik seperti serai, daun salam, lengkuas, jahe, daun jeruk, penyedap rasa, dan gula pasir. Untuk si cumi asinnya sendiri mau aku rebus sebelum kita masak. Kenapa aku rebus dulu? Supaya kadar asinnya itu berkurang ya. Kita rebus sebentar aja, kurang lebih 3 menitan aja. Kita tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu si cuminya mendidih, aku mau haluskan perbumbuannya. Si cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Ini aku potek-potek dulu, kemudian mau aku haluskan menggunakan blender ya. Ini sudah aku taruh di blender, kemudian kasih sedikit air atau minyak juga bisa. Kemudian kita haluskan. Dan ini dia, menurut aku sudah oke ya, nggak terlalu halus juga. Kembali lagi ke cuminya, ini sudah mendidih ya, terlihat. Kemudian mau aku angkat dan tiriskan. Setelah cuminya direbus seperti ini, kemudian kita bilas sampai bersih ya. Untuk selanjutnya sudah aku siapkan pan dan tuangkan sedikit minyak sayur secukupnya aja. Kemudian jika sudah sedikit panas minyaknya, bisa masukkan perbumbuannya yang sudah dihaluskan. Kita masak sampai benar-benar dia itu matang, tidak langu untuk cabenya sendiri dan menyusut kadar airnya ya. Untuk bumbu aromatiknya bisa masukkan seperti serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, kemudian jahe. Lanjut kita masak lagi. Bumbunya terlihat ya, ini sudah matang, sudah tanak, kadar airnya juga sudah menyusut. Kemudian mau aku masukkan bumbu selanjutnya yaitu penyedap rasa dan gula pasir. Kemudian aduk lagi supaya bumbunya tercampur. Kenapa aku nggak menambahkan garam? Karena di sini aku udah gunakan si cumi asinnya ya, jadi dapat asinnya itu dari cuminya. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Lanjut lagi, bisa masukkan cumi yang sudah direbus. Di sini aku masak hanya sedikit ya, untuk 2 porsi aja. Kemudian mau aku masak lagi. Di sini karena cuminya sudah matang, jadi kita masak sebentar aja agar nggak terlalu kering. Untuk si cuminya sendiri mau aku tambahkan sedikit air. Sebelum cuminya kita angkat, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Menurut aku ini sudah pas ya, dan tingkat kematangnya juga sudah oke. Di sini mau aku angkat, aku mau matikan apinya terlebih dahulu. Lalu siap mau aku sajikan ya.
Dan ini dia resep kita kali ini, yaitu cumi. Oseng cumi balado, ini pedas, enak banget apalagi kalau dimakan dengan nasi hangat ya. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Dan ini dia masakan kita kali ini. Di sini aku mau langsung makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.